Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Harapan dan doa saya pagi hari ini kita sudah membuka mata kita dengan penuh sukacita dan damai sejahtera oleh karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian. Kita ada di acara Renungan Pagi edisi 15 Juli 2023. Pagi ini bacaan kita dari kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 11 demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Bukti mengasihi Kristus. Para pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen yang bisa menyanyikan lagu tentang aku mengasihi Engkau Yesus. Namun sayangnya mengasihi Tuhan tidak dapat diukur dengan seberapa seringnya dan merdunya lagu mengasihi Tuhan yang bisa dinyanyikan. Demikian juga banyak lagu yang bertema mengasihi sesama. Sayangnya melakukan dan mempraktekkan kasih terhadap sesama tak semudah dengan menyanyikannya. Itulah sebabnya saudara sekalian, penyakit yang sebenarnya paling dihindari setiap orang ialah ketika ia tidak dikasihi. Manusia terus mencari kasih, tetapi sesungguhnya kasih dari dunia ini tidak pernah memuaskannya. Manusia yang tidak dikasihi tidak akan pernah mampu mengasihi, apalagi berbuat hal-hal yang didasari oleh kasih. Dunia seharusnya bersyukur bahwa kasih terbesar telah lebih dahulu tercurah ke atasnya. Kasih yang kekal dari Allah Bapa dan Putranya tak berkesudahan. Selayaknya lah orang percaya yang mengalami kelimpahan kasih menjadi teladan bagaimana bertindak sebagai orang yang dikasihi dan mampu mengasihi. Teks yang kita baca pada pagi ini saudara-saudaraku mengajarkan kita tentang pentingnya hidup dalam kasih Kristus. Ketika kita mempercayai Yesus dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya, kita akan mengalami sukacita yang tak tergoyahkan. Meskipun kita mungkin menghadapi tantangan dan penderitaan di dunia ini, kasih Kristus menguatkan kita, memberi kita kekuatan, dan memberikan sukacita yang tak tergoyahkan dalam setiap situasi. Jika seseorang hidup dalam kasih, sesungguhnya ia sedang mengasihi Tuhan Yesus. Taat pada perintahnya adalah bukti kita mengasihi Kristus. Bagaimana kita menerapkan kasih kepada Kristus dengan mengasihi sesama? Karena itu saudaraku, pancarkanlah kasih. Kasih Allah kepada orang percaya sungguh luar biasa. Kasih membentuk karakter orang percaya. Semula disebut hamba, sekarang menjadi sahabat. Dulu hidup sia-sia, kini penuh arti. Dulu egois, kini menaruh perhatian kepada orang lain. Dulu menuntut dikasihi, kini menuntut diri untuk mengasihi orang lain. Dulu tak ada sukacita, kini senantiasa bersukacita. Kasih tak hanya mampu mendobrak berbagai kesulitan mengasihi, tetapi kasih juga mendorong semangat orang percaya untuk terus menjadi teladan. Bukankah ini suatu perubahan yang menjadikan hidup lebih indah? Selanjutnya apa yang harus orang percaya lakukan? Memancarkan kasih Allah itu kepada orang tua, saudara, teman, dan lain sebagainya. Dan dimanapun kita berada, agar orang-orang lain pun mengalami kasih Allah. Inilah bukti kita mengasihi Kristus. Mari kita merefleksikan firman ini dan berusaha untuk tinggal dalam kasih Kristus setiap hari dengan mempraktekkannya kepada orang-orang di sekeliling kita. Dengan demikian sukacitanya akan hadir dalam hidup kita dan menjadi saksi bagi dunia bahwa kita adalah murid-muridnya yang setia kepadanya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini sebelum kami melanjutkan aktivitas kami bersyukur diingatkan oleh firman-Mu bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbahagia dan bersukacita karena kami telah mengalami kasih terbesar, termulia dari Kristus sebagai juru selamat kami, yang telah mengangkat kami dari lumpur kebinasaan dan memberikan kami keselamatan yang sempurna. Dan Tuhan masih menaruh kami di tengah-tengah dunia ini
supaya kami mengasihi Kristus dengan mempraktekannya melalui kasih kami kepada orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Mohon ampun ya Tuhan, karena kami tahu bahwa kami harus mengasihi, tetapi kami tak dapat dan tak sanggup melakukannya sepenuhnya. Karena itu kami mohon supaya Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkan kami, memampukan kami dan menyanggupkan kami, agar kami dapat mengasihi dengan tulus sama seperti kasih Tuhan kepada kami, kepada orang-orang di sekitar kami, agar terbuktilah bahwa kami sungguh mengasihi Engkau, ya Tuhan. Kiranya kasih kami kepadamu, kami sungguh bisa wujudkan kepada kasih bagi sesama kami di tengah-tengah dunia ini. Mohon ampun Tuhan, jika sekiranya kami belum dapat mengasihi Engkau, sama seperti dengan mudahnya kami menyanyikannya di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini, dan biarlah Tuhan menolong kami menerapkannya dalam hidup kami sepanjang hari ini. Hamba-Mu ingin berdoa kepada siapapun yang mendengarkan firman-Mu pada pagi ini, dimanapun mereka berada. Bapa, tolonglah mereka, sertailah mereka dalam keadaan mereka masing-masing. Jika mereka sedang menanti kasih dari sesamanya oleh karena keterbatasan hidup mereka, Bapa, utuslah orang-orang yang dapat mengasihi mereka. Jika mereka sungguh-sungguh dalam kesakitan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Jika mereka sungguh-sungguh dalam kesedihan oleh karena mereka baru saja terpisah dengan orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan hiburkanlah mereka, biarlah mereka lari kepadamu, karena kami tahu Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan supaya mereka menemukan kasih-Mu pada waktunya ketika pekerjaan itu mereka terima daripada-Mu. Kami serahkan anak-anak kami yang terus bergumul untuk mencari tempat studi. Tuhan sendiri yang akan membuka jalan supaya memasuki tahun ajaran baru ini mereka semua duduk di tempat studi mereka yang baru, baik di sekolah ataupun di kampus-kampus yang mereka incar. Kami doakan supaya semua anak-anak kami sepanjang hari ini dipelihara Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka masing-masing. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami serahkan hidup ini. Di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini.